break sebentar. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, Google Autocrat untuk mengirim pesan secara otomatis bagi calon peserta didik. Kemudian Microsoft Teams, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan untuk ide bagaimana tes dilakukan secara online dan bagaimana kita ingin mengadakan wawancara. Oke, kenapa saya tidak menggunakan Google? Karena Google tidak memiliki video conference yang sekuat Microsoft Teams. Untuk video conference Microsoft Teams lebih kuat karena pakai Meet di Microsoft Teams. Nah, Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun Office 365, karena Microsoft Teams menggunakan akun Office 365, nanti Bapak dan Ibu akan dikirim link oleh Pak Fauji. Kita minta tolong Pak Fauji nanti agar Bapak dan Ibu memperoleh akun Office 365, sehingga Bapak dan Ibu bisa ber-Microsoft Teams bahkan untuk sekolah Bapak dan Ibu nanti. Ini keuntungan tersendiri Bapak dan Ibu yang mengikuti pelatihan hari ini. Karena di Aceh, saya dan Pak Fauji yang jadi admin Office 365 yang membuat akun Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu punya akun Office 365 versi unlimited, artinya nyimpan di langit itu tidak terbatas Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ambil gratis Office 365, Bapak dan Ibu akan punya versi gratis untuk nyimpan di langit sebesar 5 GB. Tapi yang dimiliki oleh IGI unlimited. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai akun Office personal, tidak ada Microsoft Teams di sana Bapak dan Ibu. Kecuali Bapak dan Ibu harus membayar sekitar 800.000 kepada Microsoft. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu dapat dari IGI, insya Allah gratis, Bapak dan Ibu tidak perlu bayar, dan Bapak dan Ibu punya akun OneDrive Unlimited dan punya Microsoft Teams. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, Jotform. Jotform ini platform yang menarik sekali dan simple sekali Bapak dan Ibu. Cuman tidak saya paparkan dalam pelatihan ini karena saya melihat ada kendala di Jotform. Simple tapi dia ruang penyimpanannya sedikit, hanya bisa digunakan terbatas. Tapi kalau untuk sekolah kecil sih tidak masalah. Nah, jadi Jotform ini juga seperti Zoho, Bapak dan Ibu kalau lihat Zoho, fiturnya lebih keren Zoho. Kalau Jotform lebih sederhana dari Zoho. Cuman cara pengisiannya di Jotform saya lebih paham. Nah, nanti mungkin Bu Chan yang akan menjelaskan tentang perbandingan di Zoho. Nah, jadi nanti yang Jotform ini saya berikan dalam bentuk tutorial. Meski sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial Jotform, tapi di tutorial yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu yang pernah saya bikin itu minus konfirmasi siswa. Jadi tidak ada lembar konfirmasi siswa. Insya Allah nanti di Jotform saya akan buat video tutorial yang siswanya bisa konfirmasi, yang siswanya bisa memperoleh seperti kartu SMPTN. Nah, cuman kekurangan satu lagi, kalau misalnya kita gunakan Google Form, nanti kita akan belajar Google Form, Bapak dan Ibu. Kelebihan dari Google Form ini, nomor pendaftarannya bisa secara otomatis. Jadi siswa setelah mengisi, dia akan keluar nomor pendaftaran. Nah, mungkin di Jotform saya belum dapatkan trik itu, makanya kita lebih fokus ke Google Form pada pelatihan ini. Schedule kita seperti ini Bapak dan Ibu. Schedule hari pertama di Paris. Schedule hari pertama pembukaan, kemudian kita akan ke Google Form, ke Google Doc, dan ke Google Sheet. Waktu kita tentatif sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya sampai pukul 12, kalau misalnya ada diskusi-diskusi menarik, ya tidak masalah. Karena insya Allah hari ini saya bersedia, tidak apa-apa. Karena paling jam 1 saya tadi sudah dihubungi oleh seorang wartawan Kompas untuk wawancarai tentang ini juga, tentang bagaimana PPDB online, apakah Bapak setuju atau tidak. Nanti akan ada wawancara mungkin dengan wartawan Kompas. Nah, ini aktivitas kita Bapak dan Ibu hari pertama tentang seremoni pembukaan Google Form, Google Doc, dan Google Sheet. Kemudian hari kedua Bapak dan Ibu tentang bagaimana menjalankan Google Form menggunakan Autocrat. Kemudian menerima email PDF oleh siswa. Kemudian di hari kedua kita juga akan belajar bagaimana membuat email otomatis ke siswa, tapi sifatnya personal. Jadi setiap orang bisa jadi terima email berbeda-beda dengan kelulusan dan tidak lulus. Jadi apakah mereka lulus atau tidak lulus. Oke, nanti hari kedua kita akan belajar itu bagaimana men-setting email pengumuman ke siswa yang pengumumannya bukan pengumuman umum, tapi pengumumannya secara personal. Mereka terima pengumuman di email mereka sehingga tidak ada yang tahu apakah mereka lulus atau tidak.
Hari ketiga kita akan belajar Microsoft Teams, Bapak dan Ibu, bagaimana membuat soal online dan juga bagaimana mengajak siswa di luar akun Office 365 untuk wawancara. Nah, tadi saya dapat ide yang bagus ketika diberitahukan oleh Bu Chan, itu kita bikin per apa namanya ya, per sesi, tapi nanti kita gali idenya di hari ketiga. Oke. Nah, ini dia Bapak dan Ibu bentuk penugasan yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Untuk penugasan adalah membuat link PPDB dan memperoleh calon siswa untuk mendaftar minimal 10 orang. Nah, Pak, kami kan sudah lakukan PPDB di sekolah atau kami sedang lakukan PPDB di sekolah dengan sistem yang lain. Bapak dan Ibu, itu PPDB yang real. Tetapi yang di latihan ini, Bapak dan Ibu boleh mengambil teman-teman yang ada di grup kita. Jadi saling membantu Bapak dan Ibu, itu yang kami maksud saling membantu. Jadi Bapak dan Ibu bikin PPDB, minta teman-teman yang lain untuk menjawab. Teman lain bikin PPDB, Bapak dan Ibu tolong menjawab PPDB yang dibikin oleh teman-temannya. Jadi kita saling membantu karena ini latihan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, bentuk laporan sebagai tagihan kita, Bapak dan Ibu, itu dibuat dalam bentuk PowerPoint, dibuat dalam bentuk PowerPoint berupa yang slide pertama cover dan identitas, kemudian yang slide kedua link PPDB Bapak dan Ibu, yang ketiga kropan formulir siswa pendaftar, yang keempat kropan Google Sheet autocrate, karena nanti ada Google Sheet yang isinya autocrate, nanti kita akan lihat. Yang slide yang kelima testimoni. Jadi hanya 5 slide Bapak dan Ibu. Testimoni itu juga menjadi evaluasi bagi kami, bagi saya sebagai pemateri dan bagi teman-teman sebagai penyelenggara. Jadi Bapak dan Ibu, cuma 5 slide Bapak dan Ibu siapkan untuk laporan. Jadi kita tidak ingin memberatkan Bapak dan Ibu, pokoknya Bapak dan Ibu bikin link PPDB kemudian bikin pelaporan seperti ini. Jadi hanya 5 slide saja. Ya, saya pikir itu Bapak dan Ibu. Sebentar lagi kita sudah akan bersiap-siap untuk belajar Google Form. Sebelumnya silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan ke Bu Nurul untuk diarahkan teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan overview dan orientasi materi. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Pak Kai. Jadi Pak Fo udah gabung sama kita belum? Kita cek lagi. Belum Bu. Oke, belum. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan ajukan pertanyaan, silakan tunjuk tangan, silakan klik di lambang tangan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya lewat chat juga boleh, nanti akan dibacakan oleh Bu Nurul. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Oke, Pak Muhammad. Pak Muhammad, mic-nya sudah saya nyalakan. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah pelatihan ini nanti ada direkod nggak? Sudah Pak, sudah kita record. Ya, pelatihan ini akan direkod Pak, tapi karena ini bentuknya pelatihan internal, mohon rekodnya tidak ditayangkan di sosmed. Oh ya, saya kasih tahu ya. Jadi Bapak dan Ibu, record ini hanya untuk konsumsi kita saja. Jadi Bapak dan Ibu boleh download untuk Bapak dan Ibu sendiri, tapi tidak di-upload di Facebook atau di YouTube atau di sosmed yang lain. Gitu Bapak. Iya, baik. Karena kan dalam pembuatan tugas nanti kan kami perlu review lagi. Boleh. Kayak di Menggiwang kemarin kan seperti itu kemarin itu pelatihannya. Sip Bapak. Iya. Cuman begini Bapak, saya juga menyarankan kepada peserta kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki recorder yang dari layar, misalnya yang menggunakan Facetune atau apa, boleh juga di-record sendiri, tidak apa-apa Bapak. Karena record yang dari Webex ini itu kadang-kadang terkendalanya di jaringan, jadi sangat lama renderingnya. Jadi itu yang punya Birin saja, kemarin saya nge-record punya Birin yang dari Webex, itu sampai hari ini belum selesai renderingnya. Jadi khawatirnya seperti itu. Bapak dan Ibu silakan nge-record sendiri, dan kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang nge-record sendiri, nanti Bapak dan Ibu boleh taruh di grup, nggak apa-apa. Di grup boleh. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Sama-sama Pak, silakan diturunkan kembali simbol tangannya Pak. Oke Pak, kayak ada yang nanya nih, kita praktek nggak hari ini? Praktek, insya Allah kita praktek. Apa yang saya persiapkan laptop, jaringan, sama Google-nya Bapak. Jadi Bapak dan Ibu harus ada Google. Kalau belum ada Google boleh beli second. Bu Nurul sediakan nanti.
Ya, 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 ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, silakan Pak Joko. Mic-nya sudah saya nyalakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Udah masuk, Kak? Sudah, Pak. Udah, silakan Pak. Ini pertanyaan saya untuk pertama ini kan baru rilis satu update ya. Dari kawan-kawan yang belum datang atau belum apakah ada tutorial untuk PDF sehingga mereka juga bisa menyimak ataupun mengikuti untuk kegiatan tersebut. Suara Pak Joko kurang terdengar. Halo, Gimana Pak? Gimana? Ya, gimana? bagi kawan-kawan yang tidak dapat hari ini, apakah ada tutorial bentuk PDF Bapak? Sehingga kawan-kawan nanti di sesi berikutnya bisa bergabung juga mengikuti untuk tinggal. Itu aja Mas, pertanyaan saya. Ada Kak? Oh iya. Ya, saya mohon maaf Bapak kalau tutorial dalam bentuk PDF tidak ada. Jadi tutorial dalam bentuk video Bapak. Oh, Jadi boleh. saja. Iya. Terima kasih Bapak ya. Oke. Sama-sama. silakan. Oke Pak Kai, jadi ini ada yang nanya, kita harus download aplikasi apa aja nih? Enggak, Google kan nggak perlu di-download ya. Nggak ada aplikasi yang di-download. Oh, oke. Kecuali nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar Jotform, silakan download aplikasi Jotform di laptopnya. Kalau di HP-nya. Kalau di laptop tidak perlu aplikasi Jotform. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang tugasnya sebagai bendahara Pak. Misalkan nih kita berandai-andai aja, dana bos cair setelah tanggal 24. Pertanyaan kan pasti beberapa kawan guru sudah pada mudik atau berada di kampungnya masing-masing. Nah, untuk teknis pemberian dananya itu gimana? Apakah mereka harus datang ke sekolah atau kita transfer? Ini pertanyaannya atau dari mana? Bu Nurul, saya nggak ngerti ini tentang dana bos. Oke, tapi sebentar, ya gimana? Ini bukan pertanyaan kayaknya. Ini nggak. Lagi nelpon kayaknya. Oh iya, ini speaker siapa yang hidup mohon ditertibkan. Udah dimatikan. Oke, iya silakan lagi. Kalau ada yang bertanya. Itu ada di grup itu, di chat itu, saya boleh tanya enggak ya? Biasakan. Ya, buka aja mikrofonnya. Berarti untuk Webex boleh HP dan untuk Google Class kita boleh praktek di laptop ya Pak? Iya, kalau ya lebih bagus di laptop Bapak dan Ibu karena untuk autocrat di laptop lebih bagus. Oke, kayaknya udah nggak ada nih. Itu Bu Ainul saya mau tanya, boleh nggak dibuka aja mikrofonnya? Silahkan Bu Ainul. Bu Ainul di attendee ya? Ya di attendee. Oh ya buka aja mikrofonnya. Bentar. Mana Bu Ainul? Oke, silakan Bu Ainul, udah dibuka mic-nya. Bu Ainul, silakan. Bu Ainul. Bu Ainul, silakan. Kalau enggak beralih aja Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tutup mikrofonnya. Kayaknya udah nggak ada nih. Ya, itu ada pertanyaan di ada itu ada pertanyaan untuk Webex boleh HP dan Google Class. Webex boleh di HP dan boleh di laptop. Untuk Google Class kita nggak pakai Google Class, Pak. Kita pakai Google aja. Kita nggak pakai Google Classroom. Kita pakai Google aja. Kita pakai Google Form, Google Doc, Google Sheet, kita aja. Baik. Oke. Pakai Ibu Sulfa mau nanya, kita hidupin ya mic-nya. Oke. Bu Sulfa. Ya, Assalamualaikum Pak Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau nanya, ini kan nanti kita belajarnya dengan Google Form ya, Google Form, kemudian Zoho dan Zoho enggak Bu, Zoho kita belajar tapi nanti perbandingannya dari Bu Chandra. Oke. Terus?
Maksudnya apa kita bisa, kalau form itu, kita kan tadi bisa gunakan Office ya, kita bisa pakai form yang Office itu. Kita pakai Google, tidak pakai Microsoft Form. Oh gitu. Kita pakai Google Form aja. Oke, Pak Hai, makasih. Oke, Bu Indah. Oke, saya angkat telepon Pak Fauji dulu. Ya, Pak Fauji di mana? Pak saya udah ready nih, tolong Oh ya, oke. Bu Nurul, tolong dinaikkan dicek. ke panelis. Iya, tolong dinaikkan Pak Fauji ke panelis. Oke. Saya harus download Webex juga di laptop ya, Pak. Iya, silakan Bapak. Kalau mau di laptop silakan. Kalau mau dari HP juga nggak apa-apa. Kan Webex ini hanya untuk menyimak Bapak dan Ibu. Kalau untuk ikuti ya dia tetap dari HP. Apakah rekaman Webex nanti di-share ke peserta? Insya Allah kita share, Bapak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau merekam mandiri juga silakan. Oke, silakan Bu Nurul dinaikkan. Sudah Pak. Oh ya, silakan Pak Fauji, sudah on itu. Pak Kai, sebentar. Saya stop sharing. Bu Nurul silakan jadikan Pak Fauji sebagai presenter. Klik kanan, change role to presenter. Biar Pak Fauji bisa kelihatan pembukaannya di sana. Silakan. Oke. Ready. Pak Fau, silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairuddin, Bapak Ibu peserta semua. Di sebelah saya ada Ibu Kasih GTK dan siswa, mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh, akan membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini Ketua IGI Aceh Timur, kemudian Permateri Pak Khairuddin, beserta peserta dari semua sekolahnya Bapak ya. Sekolah SMA, SMK, se-Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini saya mewakili dari Kepala Cabang membuka pelatihan pembuatan formulir online PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Kami di sini sebagai yang mewakili Kepala Cabang mengucapkan terima kasih kepada Ketua IGI Aceh Timur yang telah memfasilitasi bagaimana kegiatan pembuatan formulir online PPDB tahun ajaran 2020 dan 2021. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Permateri juga, yaitu Pak Khairuddin, yang telah membantu peserta kita melalui Zoom sehingga bisa terlaksana PPDB online ini pada tahun ajaran ini. Untuk itu kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari kami mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Timur atas nama Dr. Andes Husaini SPD MPD. Untuk semua peserta ada salam dari beliau. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauji. Halo Pak Fauji. Pak Fauji. Oh ya. Ya. Ya Pak Fauji, saya ingin kasih tahu Bu Kasih sebenarnya. Bu Kasihnya mana? Ada nih. Bu Kasih ada sesuatu yang ingin saya kasih tahu Bu Kasih. Bu Kasih,
peserta kita itu dari Aceh sampai Papua, Bu. Ya, dari SMA sampai dari SMA sampai ada Widya Suara LPMP, Bu. Dari Ada pengawas. dari SD dari tingkat SD ada pengawas, ada LPMP, ada Widya Suara LPMP, Bu. Pokoknya Aceh Timur buat kegiatan top habis, Bu. Oke, Bu, oke, mohon supportnya dari Dinas Pendidikan. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Poji, silakan diambil alih. Oke, Pak Fauji, silakan untuk sedikit wejangan dari dari IG Aceh Timur sebelum kita lanjut ke materi. Kayaknya jaringan Pak Poji error, Pak Kai. Ya, Pak. Kita lanjut ke materi aja. Kayaknya jaringannya error. Halo, Bu Nurul. Halo. Halo, Bu Nurul. Ya, Pak Kai, kayaknya jaringan dari Pak Poji sangat-sangat error. Jadi untuk Oh, ya mempersingkat sudah. waktu, kita lanjut aja gimana? Kesian juga kan teman-teman udah pada nungguin. Betul. Dimuter-muter Oke, aja tuh Pak Po. oke. Uh, Gimana? Coba kita cek sound sekali lagi deh. Pak Poji, udah bisa? Kami nunggu loh. Pak Po. Oke. Kalau misalnya mau di Bu Nurul, halo, assalamualaikum Bu Nurul. Bu Nurul Iya cek. Pak. Ya Pak Kai. Nanti kalau misalnya Pak Fauji tidak terkendala lagi. Mas. Ini berdua di sini ya. Oke. Pak Po, cek sound Pak Po. Sekali lagi. No. Enggak, pakai masih ini Pak Po-nya masih. Oke, nggak apa-apa kita connect. lanjut. Ya, lanjut ke materi. Materi aja. Ya, ini Oke. pertanyaan dari Bu Ju meminta dari Pak Fauji kah? Kayaknya ya. Oke, nanti Bu Nurul pindahin aja lagi ke saya untuk presenter, jadi sehingga saya bisa share screen. Jadi klik kanan di saya untuk share screen. Oke. Udah selesai. Oke.
Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Insya Allah PowerPoint akan saya share di grup karena ini juga terkait dengan penugasan kita dan tugas akhir. Kemudian dari Bu Ainul Mardiah, saya sudah buka grup belajar di komputer. Ini masuk grup belajar, saya juga bingung apa ini. Apa bisa link langsung ke laptop tanpa aplikasi? Hah? Ini saya bingung. Maksudnya apa? Link langsung ke laptop tanpa aplikasi. Saya tidak paham grup belajar yang dimaksud ini karena kita belum ada grup belajar. grup kita di WhatsApp, Bu. Oke, baik. Nanti nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih bingung, tunjuk tangan aja, Ibu. Baik, saya langsung Bapak dan Ibu. Apa yang harus kita siapkan, Bapak dan Ibu sekalian, menyiapkan Google. Oke, kita siapkan Google. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu sekalian. Saya buka Google. Bagusnya Google yang dibuka, Bapak dan Ibu, Google akun sekolah. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu bikin, maksudnya kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai Google sendiri juga tidak apa-apa. Tapi bagusnya memang akun sekolah, atau misalnya Bapak dan Ibu mau buat yang baru Google-nya juga nggak apa-apa. Baik, saya masuk. Ini Google-nya kebetulan juga Google saya sendiri, jadi saya sign out aja dulu. Saya masuk lewat akun sekolah aja, Semanurati ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah mulai materi ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin merekam langsung, silakan. Nah, apa yang kita lakukan di akun Google kita, Bapak dan Ibu? Yang pertama yang kita lakukan di akun Google kita, Bapak dan Ibu, ya Google Online, Ibu, Google Online. Oke, jadi memang kita Google ini Bapak dan Ibu membuatnya harus online dan mengirimkan ke siswa juga online. Kalau misalnya Jotform ada kios namanya, kios KIOSK, kios, itu boleh kita lakukan, boleh membuat form secara offline di HP. Nah, tapi kalau misalnya Google, Bapak dan Ibu memang Bapak dan Ibu harus online. Baik, apa yang kita lakukan? Yang pertama, Bapak dan Ibu membuka Google sendiri. Membuka Google sendiri. Ya, jadi ini ada akunnya. Ini ada akunnya. Kalau misalnya belum, berarti Bapak dan Ibu sign in dulu untuk ke akunnya. Nah, jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan membuka Google sendiri. Setelah Bapak dan Ibu buka Google, maka kita ke Drive. Oke, maka kita ke Drive. Ini saya klik di Drive. Oke, saya klik di Drive untuk membuka di Drive. Oke, agak lebih pelan pakai. Oke, saya memang baru mulai, jadi tidak terlalu ini. Jadi ada yang ketinggalan? Ya, pemanasan dulu mungkin. Oke, baik. Yang pertama, Bapak dan Ibu buka Google sendiri. Oke, yang kedua, setelah buka Google sendiri, Bapak dan Ibu di tanda titik 9 ini, Bapak dan Ibu tinggal klik sekali, kemudian pilih Drive. Ini Drive saya lagi buka. Oke, Bapak dan Ibu pilih Drive. Drive tulisannya seperti ini, Drive. Oke, aduh ya Allah leleknya. Aduh jaringan. Cobaan itu Pak Kai. Ya, buka Drive saja cukup lama. Baik, Bapak dan Ibu sebenarnya ini sudah kebuka Drive-nya ya. Jadi cuman belum kelihatan isi di dalam Drive. Jadi kalau Drive-nya sebenarnya sudah kebuka. Bapak dan Ibu sudah di sini sudah terlihat Drive-nya. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama buka Google, kemudian buka Drive. Kemudian Bapak dan Ibu klik di baru, di new. Oke, klik di baru. Nah, Oke. Nah, oke, saya klik di baru. Oke, klik di baru. Nah, di baru ini yang pertama Bapak dan Ibu saya buat folder dulu. Oke, saya klik di baru, saya buat folder. Ini folder utama kita. Oke, saya klik di folder utama kita. Sebentar, bikin folder aja. Kendala ketika kita membuat seperti ini secara online, Bapak dan Ibu, sebenarnya kendalanya jaringan. Jadi kalau jaringannya bagus, maka dia akan lebih cepat. Sebentar, saya sudah buka Drive, sudah buka folder baru. Oke, sekali lagi ya, saya ulangi.
Setelah kebuka drive, kemudian saya klik di baru, kemudian saya pilih folder baru. Jaringannya kena. Oke. Setelah kebuka folder baru, Bapak dan Ibu, kita berikan nama foldernya. Saya berikan nama foldernya PPDB 2020. Oke, saya berikan nama foldernya PPDB 2020. Kemudian saya klik di buat. Jadi saya sudah punya folder baru namanya PPDB 2020. Bapak dan Ibu yang mau ikuti silakan. Yang bareng-bareng dengan saya silakan ikuti. Namanya folder PPDB 2020. Kalau mau kasih nama juga boleh, tapi kan karena saya bukanya lewat akun sekolah, saya tidak kasih nama lagi sekolah. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya bikin di akun pribadi, ya kasih nama aja sekolahnya. Misalnya PPDB SD apa, PPDB SMP, PPDB SMA apa gitu. Nah, ini saya kasih nama PPDB 2020. Saya double klik aja di sini di PPDB ini. Nah, di sini tidak ada yang berisi karena memang PPD folder ini masih kosong. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan membuat Google Form. Oke, kita akan membuat formulir. Selanjutnya kita akan membuat Google Form. Tadi malam saya berikan kepada Bapak dan Ibu saya berikan kepada Bapak dan Ibu formulir pendaftaran yang sesuai dengan Dapodik. Oke. Tadi malam saya berikan formulir pendaftaran bagi Bapak dan Ibu yang sesuai dengan Dapodik. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ikuti itu, silakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin buat lebih ramping, karena kan ini pendaftaran awal, anak-anak harus daftar lagi sekali lagi kalau mereka lulus. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin buat lebih ramping, ya silakan saja. Ini kita akan berikan contoh apa saja yang akan kita buat di PPDB ini. Saya klik kanan, oke, saya klik kanan di dalam folder PPDB, kemudian saya pilih Bapak Ibu lainnya. Oke, sekali lagi ya, ini syukur karena Google-nya berbahasa Indonesia yang di setting ini, jadi Bapak dan Ibu mungkin kita sama-sama lebih mudah. Oke, sekali lagi ya, saya klik kanan, ini di drive saya, kemudian ada PPDB 2020, saya klik kanan, kemudian saya pilih lainnya, kemudian saya pilih Google Formulir. Oke, lainnya kemudian saya pilih Google Formulir. Oke, ini Google Form. Saya pilih Google Form. Di Google Form ini, Bapak dan Ibu, kita akan membuat formulir pendaftaran. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak yang sudah terbiasa dengan Google Form ini. Jadi, insya Allah ini tidak menjadi kendala bagi kita hari ini. Baik. Ini saya ubah formulir tanpa judul ini, saya ganti misalnya dengan PPDB Semanura, nama sekolah kami, atau SMA Negeri 1 Nurussalam. Balik lagi dia. Oke, saya ulangi. Oke, PPDB, formulir, jangan lupa. Formulir PPDB Digital SMA Negeri 1 Nurussalam. Oke. Di sini Bapak dan Ibu kita bisa langsung klik biar dia berubah namanya sama. Oke, saya klik aja di sini, maka dia berubah namanya sama. Jadi ini nanti akan tersimpan secara otomatis juga. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan deskripsi, silakan. Misalnya calon peserta didik baru, dipersilakan untuk mengisi formulir ini dengan benar, dengan benar misalnya. Udah itu aja misalnya. Baik, apa aja yang kita perlukan? Oke, kita langsung aja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ikuti yang saya kirim itu silakan aja Bapak dan Ibu, itu sampai berapa item lumayan juga. Kalau misalnya untuk sekedar untuk menjaring siswa di awal, ya kita bikin yang lebih sederhana dulu juga nggak apa-apa. Nah, misalnya di sini saya buat nama, nama caps lock aja lah, lebih enak.
kapital. Oke, nama. Ketik nama aja ya Allah. Nama. Oke. Nama, kemudian ini biasanya Google Form akan langsung mendeteksi ya. Jadi kalau misalnya ini wajib diisi ya tentu saja wajib diisi. Kita klik di wajib isi, nama. Nah, kemudian kita tambah lagi pertanyaan. NISN, oke, nama NISN, kemudian boleh juga dengan mengisikan NIK, mungkin butuh untuk NIK juga. Nah, jadi ini ya langsung angka adalah angka, jadi ini juga wajib diisi. Tentu siswa sudah memperoleh NISN, ya. Kemudian apa lagi ya? Nama NISN, asal sekolah. Oke, asal sekolah. Ini jawaban singkat, wajib diisi, klik saja di mandatory ini. Kemudian nomor handphone atau WhatsApp. Oke, ini juga angka adalah angka, wajib diisi. Kemudian email ini perlu karena nanti akan dikonfirmasi. Oke, email ini wajib diisi. Nah, kalau misalnya siswa tidak punya email, kita bisa bantu aja. Kita bisa bantu kasih email panitia biar nanti bisa dicetak dan ketika mereka langsung ngambil bisa. Dan nanti kita akan setting untuk email tidak hanya sekali isi. Jadi siswa yang misalnya ada beberapa bisa isi di satu email. Nah, email kemudian apa lagi ya? Saya coba lihat form tadi malam mana yang ini. Boleh kasih saran Bapak dan Ibu di grup apa saja yang bisa kita isi. Nah, saya buka PPDB kita. Oke, formulirnya email kemudian tahun lulus, ini penting ya, tahun lulus karena ada siswa juga yang bisa jadi ini. Oh ya, makasih Bu Rian, alamat tahun lulus asal sekolah. Ini saya beruntung sekali ada operator saya di sekolah langsung. Tahun lulus asal sekolah sudah alamat. Oke, alamat. Alamat nomor apa lagi Pak? Nomor ujian? Oh enggak, nomor pendaftaran nanti kita cek. Oh ya, jenis kelamin, betul. Makasih. Jenis kelamin, oke. Nomor HP. Udah nomor HP sudah. Jenis kelamin, oke. Jenis kelamin ini jangan bentuk pilihan ganda. Jenis kelamin ini jawaban. Oh, jenis kelamin kita bisa buat pilihan Bapak dan Ibu. Jenis kelamin laki-laki, karena nanti takutnya kalau dibebaskan ada jenis kelamin yang lain. Laki-laki dan perempuan. Oke, jenis kelamin. Oke, ini mandatori juga. Kemudian sebelum nama orang tua, saya lihat dulu apa aja. Email pribadi sudah, jenis tinggal, alamat transportasi, agama satu lagi. Oke, ini satu lagi agama. Nah, agama. Oke. Saya cek ulang Bapak Ibu, nama, NISN, asal sekolah, nomor handphone, email, tahun lulus, alamat. Alamat ini wajib, saya tidak klik di mandatory. Nah, mandatory itu artinya ada bintang merah Bapak dan Ibu. Itu sama kayak Bapak dan Ibu ngisi form registrasi di Webex yang bintang merah aja Bapak Ibu isi. Nah, jenis kelamin, agama kalau misalnya mau dikasih pilihan juga boleh Bapak dan Ibu, buat aja pilihan Islam, kemudian Katolik misalnya, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, ada lagi selain ini? Islam, Katolik, Protestan, ada lagi? Ini udah? Oke, jadi ini ya lainnya saya juga nggak tahu apa lainnya ada, saya tambahkan. Oke, baik. Sekarang ini biodata personal ya, biodata personal siswa. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu Ctrl S karena di sini automatically save, jadi dia tersimpan otomatis.
Nah, ini data pribadi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa buat pemisah untuk data orang tua. Oke. Jurusan yang diambil. Iya juga ya? Iya, iya, makasih, makasih. Oke, jurusan yang diambil. Jurusan yang diambil. Jurusan yang diambil. Oke, terima kasih. Jurusan yang diambil berarti boleh di sini IPA, kemudian IPS, kemudian kalau misalnya sekolah Bapak dan Ibu ada membuka kelas bahasa silakan, atau ya disesuaikan aja kalau misalnya SMK kan banyak ya. Nah, jurusan yang diambil. Oke, jurusan yang dipilih. Jurusan yang dipilih. Oke, jurusan yang dipilih. Baik. Nah, saya pikir itu dulu ya untuk latihan. Nanti Bapak dan Ibu silakan lengkapi sendiri. Oke. Oke, kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin tambahkan di bawah untuk orang tua silakan. Tapi kalau misalnya ingin buat divider untuk orang tua juga silakan. Saya klik ya untuk divider, tambahkan bagian. Bagian itu berarti ada tambahan lagi untuk orang tua. Saya klik di sini. Oke, bagian 2 dari 2. Ini biodata orang tua. Biodata orang tua. Oke, biodata orang tua. Kemudian saya tambah untuk pertanyaannya. Oke, biodata orang tua, nama ayah. Oke, nama ayah, jawaban singkat, wajib isi. Nama ayah, pekerjaan ayah. Oke, pekerjaan ayah, jawaban singkat juga. Kemudian rata-rata penghasilan. Karena ini penting Bapak dan Ibu untuk memperoleh atau untuk mengukur rata-rata penghasilan per bulan misalnya. Rata-rata penghasilan per bulan kita bisa bikin ring di sini Bapak Ibu di opsi ini. Misalnya di bawah 500.000. Di bawah 500.000 untuk opsi kedua misalnya antara 500.000 sampai dengan misalnya 1 juta. 1 juta. Kemudian di bawahnya misalnya antara 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai dengan 3 juta misalnya. Sampai dengan 3 juta. Satu lagi misalnya di atas 3 juta rupiah. Nah, biasanya yang memperoleh bantuan kan di bawah 3 juta penghasilan ayah dan ibu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya nomor HP, nomor handphone ayah. Oke, nomor handphone. Oh iya, nomor handphone, iya. Maaf dipotong. Bisa nggak ulang sedikit tentang cara buat data orang tua? Kita naik ke atas sedikit. Oke, baik. Tempat tanggal lahir ayah. Baik. Ada yang ketinggalan, saya geser foto saya dulu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya kayaknya di atas lupa saya buat tanggal lahir anak-anak ya. Oke, dari atas dulu. Nama, tempat tanggal lahir dulu sebelum nih. Oke, nama, ini saya tambah dulu. Oke, ini saya naikkan pertanyaannya di atas. Saya tarik aja ke atas. Nama, kemudian di bawahnya tempat tanggal lahir. Kenapa harus lupa? Tempat / tanggal lahir. Oke, ini wajib. Oke, kemudian baru NISN, NIK, asal sekolah, nomor handphone, email, tahun lulus, alamat, agama, jurusan yang dipilih. Nah, ini Bapak, Ibu, bagian 2 dari 2 ini, kita tinggal tekan ini. Ini divider namanya, untuk memisahkan bagian 1 dan bagian 2. Nanti ketika anak-anak menjawab, itu mereka harus klik next selanjutnya. Jadi tidak bisa kirim sebelum habis. Oke, jadi ini aja ditekan.
Setelah ditekan ini, baru kita tekan tambah lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, ini sudah nama ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah per bulan, tempat tanggal lahir ayah. Ini saya geser ke atas ya. Di bawah nama biar konsisten. Nama, tempat tanggal lahir, oke. Nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone wajib. Saya kalau di sekolah saya nggak wajib nomor handphone karena tidak setiap orang tua punya nomor handphone. Ini kenapa nomor handphone di atas? Oke, saya geser. Tempat tanggal lahir ayah. Oke. Nama ayah ini. Oke. Oke, saya pikir ini dulu. Kemudian kalau misalnya ibu, kita buat juga seperti ini. Oke, ibu. Apa? Akun apa? Oh, nanti kita bisa bikin otomatis, Pak. Oke, baik. Kita lanjut, Bapak dan Ibu. Kita juga nama Ibu. Mana larinya? Ya Allah, lari ke atas. Oke, sorry. Ya, untuk pertanyaan lanjutan, klik di pertanyaan terakhir. Itu baru nggak lari. Oke, ini wajib diisi. Saya klik wajib diisi. Mandatory. Di bawah saya buat di sini nama ibu. Kenapa nambahnya ke atas? Saya hapus lagi. Agak nervous mungkin Pak Kainya. Iya, ini di bawah ini. Di bawah ini harus. Oke, tambah. Oh, naik dia lagi ke atas. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya geser aja. Dia naik ke atas terus. Oke, ini saya geser paling bawah. Saya buat di sini nama ibu. Yang turun kok nama ayah. Sebentar. Data orang tua, stop right here. Oke, di bawah. Oke, pertanyaannya di bawah selanjutnya adalah nama ibu. Nama ibu. Oke, wajib diisi. Kemudian nama juga seperti di atas ya, Bapak Ibu. Nama ibu. Setiap pertanyaan kenapa naik-naik dia ke atas? Nama ibu, pekerjaan, tempat tanggal lahir ibu, tempat tanggal lahir, oke, tempat tanggal lahir, kemudian mandatory, kemudian terus-terusan ya naik ke atas. Oke. Bapak dan Ibu nanti tinggal disesuaikan. Yang belum sempurna kita bisa sempurnakan belakangan, tidak masalah. Oke, ini misalnya tempat tanggal lahir, nomor pekerjaan ibu aja, nggak usah ini. Pekerjaan ibu, pekerjaan ibu. Kalau misalnya penghasilan kita bisa duplikasi aja dari yang di atas. Saya ini duplikasi aja. Oke. Ini misalnya saya duplikasi aja biar sama. Oke, komplain duplikasi. Nah, ini sudah ada rata-rata penghasilan per bulan. Saya tinggal turunin aja ke bawah. Pekerjaan ibu. Oke. Nanti Bapak dan Ibu silakan ini rata-rata penghasilan ibu per bulan. Rata penghasilan ibu per bulan. Nah, Bapak dan Ibu nanti silakan dimodifikasi lagi. Pak, tempat untuk tanggal lahir. Ada yang punya. Oh ya, nanti kita tambah, Pak. Itu oke. Ini sudah ya. Ini untuk laman biodata orang tua. Oke. Kemudian saya tambahkan. Kayaknya nggak perlu banyak deh. Nanti Bapak dan Ibu silakan kembangkan. Ini saya tambahkan bagian yang terakhir yaitu. Oke, bagian tanpa judul ini kenapa di atas? Bagian ini bagian ketiga saya turunin ke bawah. Atau tidak usah kita buat bagian ini crowded, ini hapus bagian ini aja. Dah, saya tambahkan yang bagian terakhir. Ini rata-rata ibu per bulan. Oke, saya tambahkan satu bagian lagi adalah bagian pernyataan. Oke, bagian pernyataan. Ini tetap aja naik dia ke atas.
Di mana bagian pernyataan itu? Rata-rata penghasilan ibu per bulan. Ayah, nomor handphone. Kenapa hilang? Ini hilang beberapa, tapi ya sudahlah. Ini pekerjaan rata-rata penghasilan ayah per bulan. Oke. Ya, nanti tinggal dilengkapi Bapak dan Ibu. Saya tinggal tambahkan satu lagi aja. Nah, saya tinggal tambahkan satu lagi di sini pernyataan. Nah, kita buat pernyataan agar anak-anak mengkonfirmasi. Oke, baik, bagus pernyataan di sini bahwa isian formulir di atas saya isi dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari siapapun. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini bahwa nanti anak-anak ini wajib menconteng bahwa dia memang tanpa paksaan. Ini wajib diisi. Nah, saya pikir itu Bapak dan Ibu untuk formulir kita dulu. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal kembangkan sendiri bagaimana formulir. Bagaimana formulir ini Bapak dan Ibu bisa bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu formulirnya. Nah, formulir ini Bapak dan Ibu nanti ada di sini. Nah, saya buka di PPDB, saya refresh. Nanti formulirnya sudah ada di PPDB 2020. Di sini sudah ada formulir. Oke, ini sudah formulirnya. Oke. Lola. Oke. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan header di sini. Gambar-gambar dari sekolahnya. Bapak dan Ibu bisa tambahkan tema, sesuaikan tema, tinggal klik saja di tema yang Bapak Ibu mau. Kalau misalnya punya ini headernya, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya header sendiri ya silakan dipilih headernya apa, punya di sekolah sendiri, atau Bapak dan Ibu bisa melihat banyak tema nanti yang ada di sini. Jadi ini jaringannya agak lelet. Biasanya nanti dia keluar tema-tema yang banyak sekali, Bapak dan Ibu boleh pilih atau boleh pilih yang ada di sekolahnya sendiri. Besok kita coba lihat hasil Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini formulir online dulu, dan formulir online itu ada di ini dia. Ini sudah masuk formulir online di sini. Nah, jadi kita sudah bikin formulir online. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu disimpan, Ibu. Itu otomatis tersimpan. Oke, jadi formulir online ini Bapak dan Ibu otomatis disimpan. Jadi ketika kita sedang buat seperti ini, di folder kita sudah ada formulir online-nya. Jadi ini otomatis tersimpan. Kita mau lihat tampilannya, kita tinggal klik di pratinjau saja. Oke, kita tinggal klik di pratinjau dan sekarang sudah terlihat. Nah, ini berarti ada opsi baru nambah sendiri dia. Ini tinggal kita hapus saja. Tinggal kita hapus. Oke, ini di pertanyaan kita hapus, berarti ada yang nambah tadi 1. Oke, ini kalau saya refresh, dia akan hilang opsi satunya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah ini tinggal nama. Oke, nah ini nanti ada bagian berikutnya, bagian kedua. Jadi tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu, untuk formulir kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tambah header, silakan tambah header saja. Ini menambah header itu tinggal di sesuaikan tema, Bapak dan Ibu tinggal tambah header. Nah, itu untuk membuat formulir online. Oke, itu untuk membuat formulir online. Sekarang Bapak dan Ibu kita setting formulir online-nya. Oke, sekarang setelah Bapak dan Ibu buat formulir online, kita setting formulir online. Saya klik di setelan. Oke, saya klik di setelan. Nah, ini Bapak dan Ibu jangan pernah klik di sini, batasi ke 1 unggapan. Kenapa? Karena kasihan nanti anak-anaknya ada yang minjem Google teman. Jadi kalau misalnya dia minjem Google teman, nanti temannya itu tidak bisa, teman yang lain tidak bisa ngisi. Jadi tidak masalah. Untuk email satu gitu ya Pak Kaya? Ya, jangan dibatasi. Jadi misalnya saya punya Google dan misalnya Bu Nurul tidak punya Google, siapa lagi tidak punya Google, jadi bisa pakai Google saya. Oke. Jadi jangan dibatasi. Ini jangan dibatasi. Oke.
Kemudian presentasi ini di sini Bapak dan Ibu, ini juga dihilangkan, boleh tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan yang lain. Enggak apa-apa, nanti tinggal di refresh. Ini kita hilangkan, boleh. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita ketik di sini tanggapannya. Ini saya hilangkan tentangnya. Ini pesan konfirmasi, saya ketik di sini. Terima kasih sudah mengisi formulir online PPDB. Silakan cek email untuk konfirmasi, oke, karena nanti terkonfirmasi ke email, dan cetak lampiran formulir di email untuk pendaftaran ulang misalnya. Nah, jadi kita berikan pesan konfirmasi kepada siswa. Jadi ini di presentasi saya tadi hilangkan tampilkan link, kemudian saya ketik pesan konfirmasi, kemudian di sini di umum saya tidak klik apa-apa, kemudian di kuis tidak perlu karena ini bukan kuis, oke? Kemudian saya klik simpan. Saya klik simpan. Nah, jadi sudah selesai formulir kita, Bapak dan Ibu. Ini tampilan formulir saya close saja. Oke. Nggak bisa di-close karena lagi share screen. Oke, ini tampilannya Bapak. Ini formulir kita. Silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya dulu di formulir ini sebelum kita lanjut ke Google Doc. Oke, pakai waktu kita kan tinggal 30 menit lagi nih, ya kan? Boleh. Jadi kita nggak usah lanjutkan materi, tapi kita sharing aja dulu tentang yang formulir ini, gimana? Jangan, harus ada materi yang saya lanjut. Nanti tinggal di-explore di ini. Lebih bagus kekurangan tanya jawab, karena tanya jawab bisa kita bisa kita diskusikan di WA. Oke, ya? baik. Jadi ini kita buka sesi pertanyaan nggak? Pertanyaan 2 aja, boleh. Kalau ada yang penasaran. Ya. Oke, ini udah ada yang ngacung. Kita persilakan Bu Fitri, mic-nya sudah dibuka. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Hai, tadi kan coba diulang sebentar yang di setelan di umumnya. Oh, baik. Setelan di sini Bu Fitri. Nah, di setelan, kemudian di umum saya tidak ngeklik apa-apa, Bu. Oke. Oh, iya. Nah, perintah saya jangan diklik dibatasi satu tanggapan, itu perintahnya. Oh, iya. Itu. Jadi ini tidak ada yang diklik. Yang ini juga tidak ada yang saya klik kecuali saya tambah pesan konfirmasi. Iya, Pak, kayak udah. Oke. Oke, terima kasih Bu. Silakan diturunkan kembali tangannya. Pak Hai, jadi untuk nyimpan dia bisa otomatis kan? Nggak harus nyimpan otomatis. Iya. Oke. Iya, nyimpan otomatis. Ini ada pertanyaan. Tadi saya tidak sempat lihat setelah kita isi formnya itu untuk ke folder itu gimana ya Pak? Oke. Itu setelah dibuat itu tuh. Di sini. Tadi kan ceritanya Bapak folder itu duluan dibikin. Folder itu kan dibikin. Jadi dari drive kemudian kemudian kita bikin folder namanya PPDB 2020. Udah? Kemudian setelah kita ada di folder tadi ini kan kosong. Di sini kosong. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya buat di lainnya Google Form. Oke. Ya. Oke, ini ada juga yang nanya dari Pak Rifki. Setelannya tuh di mana Pak Kai? Setelannya ini di tanda bintang, di tanda gear, di tanda ini gear. Setting. Ya, di setting ini. Oke, kalau udah siap buat formulirnya, satu lagi Pak Kai. Kalau udah siap buat formulirnya, ini formulirnya saya tutup. Nah, ini saya tutup nggak apa-apa, nggak usah disimpan-simpan karena simpan otomatis. Nggak payah klik kirim juga kan? Oh, belum, karena kita belum ngambil link, belum kasih link. Oke, kita belum kasih link, jadi tidak ada kirim-kirim. Ini kalau saya double klik di sini maka dia kebuka yang sudah kita buat. Oke, boleh satu lagi? Pakai, boleh satu lagi?
Iya, silakan, silakan. Waktu membuat tempat tanggal lahir yang di sampingnya itu jawaban singkat atau diganti tanggal atau yang lain? Untuk TTL nih, tempat tanggal lahir. Bagusnya settingnya setting tanggal. Tadi saya lupa ngemilih date, harusnya di situ date, Ibu. Kita milih bentuknya tanggal. Kalau bentuknya tanggal malah lebih fix untuk angka. Nanti kita tinggal edit nggak Bapak? Oke. Pak Negara. Ini jaringan lagi. Iya, silakan. Ya. Pak Negara, mic-nya sudah saya buka, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hai dan Ibu Nurul. Ya, ya, yang saya tanyakan ini ada dua ya Pak Hai. Yang pertama, ini kita bisa tidak kita buat nomor registrasi yang artinya secara otomatis kita sudah artinya aplikasi ini sudah membuat nomor registrasi secara otomatis sehingga kan misalnya si A, si B yang mendaftar itu kan sudah terregistrasi dengan nomor itu tanpa misalnya pihak dari sekolah harus mengisi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, agak putus tadi suara Pak Negara. Ya, tapi saya udah tangkap pertanyaannya. Udah. Oke, yang kedua Bang. Oke, yang kedua, kalau kita setting waktunya bisa nggak ya? Misalnya saya buka misalnya bulan. Pak Negaranya hilang. Halo, ya, halo. Kalau kita set, oke. Ya, gimana? Ini Pak, ini misalnya saya mau buat batas waktu untuk pendaftaran misalnya dari bulan April sampai Mei. Oh, oke. Sudah kita setting seperti itu Pak. Jadi misalnya meski kita berikan linknya kan belum kebuka link itu karena ada batasan waktu. Baik Bapak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang pertama saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Yang pertanyaan kedua, saya tiba-tiba melihat perubahan di Google Form. Kalau dulu kita untuk mengeset durasi itu mudah sekali. Kalau sekarang kita harus tambah add-in untuk timer. Bahkan sekarang ada yang time fee lagi untuk membuat durasi tertentu. Nah, tapi kalau yang itu kayaknya kita harus main dengan script. Tapi tidak apa-apa Pak, ketika kita akan tutup. Nah, sebenarnya dia menyajikan lebih sederhana. Form ini kita bisa tutup seketika. Jadi misalnya kita berikan waktu kepada siswa, kita umumkan misalnya pendaftarannya akan ditutup 30 April misalnya. Nah, ketika 30 April sebenarnya kita bisa tutup tanggapan. Jadi orang tidak bisa lagi mengirimkan respon. Nah, itu cara sederhana satu. Tapi saya belum kebuka. Kalau udah kebuka saya tinggal praktekkan. Nah, yang kedua Bapak mengenai nomor otomatis pendaftaran. Oke, kita akan buat nomor aktif nomor otomatis untuk pendaftaran. Tapi Bapak kita tidak buat di Google Form karena anak-anak tidak mengisi itu. Oke. Nomor otomatis pendaftaran itu akan masuk ke email mereka untuk dikonfirmasi. Jadi misalnya saya sudah mengisi form seseorang, nanti di email saya itu sudah langsung masuk kalau saya pendaftar ke 101 misalnya. Nah, itu seperti itu Bapak. Jadi kita tidak buat di formulir pendaftaran, tapi insya Allah kita akan buat besok. Bagaimana cara kita men-setting di settingan untuk nomor otomatis pendaftaran. Jadi gitu Pak Negara. Oke Pak Negara, silakan diturunkan simbol tangannya. Silakan Pak Khaironi, mic-nya sudah saya buka. Ya, terima kasih. Ya, ini setelah ini kita lanjut materi dulu, nanti kita nanya lagi ya setelah Pak Berarti Khaironi. ini Pak Khaironi jelas ya? Oke, baik Pak Khair. Silakan Pak Khaironi. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan nama saya dan Pak Hai hampir sama ini. Oh iya. Dan Hoi itu ya. Ya, panggilannya bisa agak baru Pak. Dari Jawa Tengah Pak Hai ini. Oh iya, Jawa Tengah. Ya. Oke. Ini tadi Pak Negara dari Sulawesi Selatan. Oke, keren. Iya, Pak Negara Sulawesi. Oke. Ya, terima kasih. Ini mau tanya sedikit saja terkait dengan form, Pak. Google Form pengalaman saya untuk Google Form itu kalau nginsert foto ini kan gini, online itu yang diminta kan data-data yang difoto, KK misalkan, kemudian PKH dan seterusnya. Setahu saya loh Pak, mereka yang mendaftar itu kan harus login email.
login dengan akun masing-masing. Nah, itu kan kelemahan di situ. Maka begitu itu masuk, begitu masuk foto itu masuk, kita akan ngeklik satu untuk mengetahui data itu punya siapa, gitu kan. Oh ya, oke, I see. Nggak bisa terkumpul, sehingga kan susahnya di situ. Jadi setahu saya Oke. dalam sheet itu kan hanya ditampilkan link-link saja, link gambar. Oke, Link gambar itu kan kita betul. ribet sekali kan apabila kita ambil Betul, gambar. betul. Jadi Betul, Bapak. untuk permen yang terbaru kan itu kan foto semua foto. Jadi mulai KK, PKH, kemudian sampai dengan dokumen lain itu kan itu. Oke. Nah, setahu saya itu kelemahan dari Google Form. Ya mungkin Ya, oke, Bapak. Pak Hai. Ini Oke. untuk yang apa ya, yang auto create ya. Ya, Apa namanya itu bisa mengatasi, Pak. Jadi monggo itu sebagai PR mungkin bagi saya yang mungkin belum tahu tentang hal ini. Oke, Bapak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Oke, Pak Haironi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya apresiasi Pak Haironi karena tadi kita lupa untuk upload foto. Harusnya ada bagian upload foto. Lebih detail nih Pak Haironinya. Oke, jadi aduh, ini kenapa Google Doc saya tidak kebuka. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, jangan lupa di Google Form nanti Bapak dan Ibu tambah upload. Oke, nanti bikin pertanyaan misalnya upload foto. Klik di upload, ya, oke, klik di upload. Kalau misalnya ini belum dapat, kalau misalnya nanti sampai jam 12 masih muter-muter, nanti saya akan buatkan video tutorial untuk membuat upload foto. Baik, salah satu kelebihan dari Google Form dibanding dengan Microsoft Form adalah bisa upload, Pak. Bisa upload foto, bisa upload KK, bisa ini. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Haironi bahwa nantinya kita akan kesulitan mengidentifikasi, mengaitkan foto dengan formulir ini punya siapa. Tapi Bapak, itu akan kita sampaikan besok. Jadi kita bisa kaitkan Pak, foto-foto itu semuanya kita bisa kaitkan. Jadi semuanya jelas ini punya siapa dan nanti akan berbentuk PDF. Insya Allah besok kita akan bongkar. Semoga jaringannya tidak seburuk hari ini. Dan besok kayaknya saya akan pakai jaring sendiri. Ini jaring Wi-Fi. Baik, intinya Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Haironi benar kalau misalnya kita tidak menggunakan rumus-rumus tertentu dan kita membiarkan saja. Tapi kalau misalnya kita kasih sedikit trik, apalagi besok kita akan tambah dengan AutoCAD, insya Allah yang disampaikan oleh Pak Haironi Pakai hilang suaranya. Oke, baik, saya sudah masuk. Saya coba ini ya, saya coba double klik lagi. Ini karena Pak Hai tadi sebelumnya sempat putus, diulang aja. Betul. Karena tadi saya ganti jaringan, nggak pakai lagi jaringan sekolah. Saya coba tethering dengan jaringan sendiri. Semoga lebih baik, lebih sehat. Yang gratis itu memang nggak baik, Pak Hai. Betul ya, apalagi di sekolah ya. Padahal sekolah juga nggak gratis kok. Oh ya. Oke, baik. Saya double klik untuk formulir PPDB ini. Tadi saya lupa nambah foto. Makasih Pak Haironi sudah diingatkan. Harusnya ada foto, seru. Ada foto Luar itu seru. biasa, Pak Khairuddin. Jadi formulir itu nanti langsung ada fotonya, Bapak Ibu. Dikonfirmasi itu beserta dengan foto. Oke, sebentar kebuka. Oke, ini ternyata jaringan sendiri jauh lebih enak kayaknya.
Nah, ini biodata orang tua sudah, pernyataan juga sudah. Saya taruh di mana ya foto ya? Saya tambah di mana ya? Asal sekolah, oke, saya taruh di setelah alamat ya. Saya taruh foto aja di sini. Oke, agama, jurusan IP, setelah alamat aja. Ini susunannya sesuaikan aja Bapak Ibu. Jadi tidak harus takut seperti ini. Oke, setelah alamat saya klik di alamat. Kemudian saya tambahkan foto ya. Ini import pertanyaan, tambah gambar. Oke, ditambah pertanyaan. Oke, tambah pertanyaan. Come on. Oke, tambah pertanyaan. Upload pas foto. Nanti mau ditambahkan beberapa, misalnya kartu KIP dan sebagainya ya ini. Nah, saya pilih ini ya. Kalau untuk upload pas foto, di pilihan ganda ini saya klik sekali. Saya pilih upload file, Bapak Ibu. Nah, ini ada upload file. Saya klik saja di upload file. Oke, izinkan responden mengupload file ke Drive. Ya, lanjutkan. Oke. Kalau nggak diizinkan nggak bisa masuk. Ya, klik saja di file tertentu. Berupa apa? Berupa gambar. Ini ada 2 gambar, klik aja dua-duanya. Bisa jadi salah satu JPG, salah satu PNG. Nah, klik aja dua-duanya. Jumlah maksimum file 1 aja. Ukuran file maksimal mau berapa? Nah, ini mungkin Bapak nanti agak kekurangan di .form. Di .form itu kita hanya bisa 100 MB kalau yang gratisan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai foto itu nanti terkendala pada anak-anak yang upload foto tapi kapasitasnya sudah penuh. Dan ini keunggulan dari Google Drive Bapak Ibu. Keunggulan dari Google Form. Google Form kita punya 15 GB. Jadi mau berapa ya tidak masalah. Jadi ini ukuran maksimal file misalnya 10 MB boleh. Nah, ini berarti wajib diisi. Oke, ini wajib diisi. Nah, jadi anak-anak nanti akan mengupload pas foto. Dan mereka akan menerima formulir yang sudah terkonfirmasi, ada pas fotonya juga. Jadi bukan hanya sekedar upload pas foto, jadi mereka juga ada pas fotonya juga. Oke, jadi ini tadi saya lupa dan saya tidak perlu simpan karena langsung tersimpan. Setelah saya buat, saya tinggal close saja. Nah, di sini ini sudah langsung berubah, Bapak Ibu. Oke, jadi itu Google Form. Saya lanjut materi ya, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, tadi saya juga menangkap pertanyaan bagus dari Pak Haironi. Itu kan nanti Pak, kita agak susah mengidentifikasi ini foto siapa, drive-nya yang mana, harus satu-satu, ini kakak siapa dan yang mana. Bapak dan Ibu, kita bisa buat satu ini kenapa formulir PPDB digital. Nah, kita ada yang share dengan saya. Kita bisa buat Bapak dan Ibu satu folder lagi, oke, satu folder lagi di bawah PPDB 2020. Kita di PP 2020, satu lagi folder kita buat untuk konfirmasi. Jadi ini saya klik, kemudian saya buat folder baru. Oke, Bapak dan Ibu ikut ya. Saya klik, saya buat folder baru. Saya tambah lagi di sini. Oh, come on, lamanya buat folder. Oke, ini ada folder baru. Saya kasih nanti di sini. Konfirmasi pendaftaran. Nah, jadi di folder konfirmasi pendaftaran ini semuanya hasil dari pendaftaran siswa berbentuk PDF. Oke, di konfirmasi pendaftaran itu semuanya berbentuk PDF. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung untuk mencari yang mana punya siapa dan sebagainya. Bahkan kita tidak perlu buka Excel pun, Pak. Nah, jadi itu. Ini punya siapa nih? Kenapa sudah masuk? Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Formulir PPDB. Ini karena saya buat formulir PPDB digital, maka akan ada satu folder untuk respon siswa. Tapi kita belum buka. Oke? Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita buat form. Saya ulangi ya. Setelah kita buat form, Bapak dan Ibu bikin folder baru. Namanya konfirmasi pendaftaran. Nanti semuanya akan masuk kemari. File yang masuk kemari adalah file-file PDF. Oke, jadi kita tidak bingung-bingung cari ini punya siapa. Bahkan lebih rapi di sini. Oke, ini file konfirmasi pendaftaran. Folder konfirmasi pendaftaran. Oke.
Nah, ini sengaja saya buat tambah satu lagi konfirmasi pendaftaran. Langkah terakhir Bapak dan Ibu untuk materi kita hari ini, sebelum kita besok ke Outred, langkah terakhir kita materi hari ini Bapak dan Ibu, kita menambah file doc, Google Doc. Google Doc itu kayak Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi saya tambah Google Doc di sini. Saya tambah Google Doc. Caranya Bapak dan Ibu klik kanan saja di layar PPDB ini. Ini kan bagian yang kosong dari PPDB. Saya klik kanan saja. Kemudian saya tambah Google Dokumen. Ini saya tambah Google Dokumen. Saya klik saja Google Dokumen. Nah, di sini akan ada file berbentuk Microsoft Word. Oke, saya tambah dulu file berbentuk Microsoft Word. Oke, sebentar, lagi buka. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita buat folder namanya PPDB. Di dalam folder PPDB kita buat Microsoft Form. Setelah buat Microsoft Form, Bapak Ibu tambah satu folder untuk konfirmasi. Namanya konfirmasi pendaftaran. Dan yang terakhir ini adalah, terakhir untuk hari ini, saya buka Google Doc, Google Dokumen. Caranya klik kanan, pilih Google Dokumen. Ini sedang membuka dokumen tanpa judul. Ini sebagai bagian konfirmasi siswa. Oke, bagian dari konfirmasi siswa. Bukti pendaftarannya. Oke. Bukti pendaftaran. Nah, ini sudah kebuka Bapak dan Ibu. Nanti silakan diberikan Pak, bisa nggak dari Google Doc ini kita copy dari Google dari dokumen Microsoft Word yang sudah ada? Bisa. Ini nggak masalah. Oke, ini misalnya saya buat kop sekolah. Oke, saya buat kop sekolah. Nah, saya klik di header saja. Saya buat kop sekolah. Pemerintah Provinsi Aceh. Ini oke, saya tengahkan. Pemerintah Provinsi Aceh, kemudian SMA Negeri 1 Nurussalam. SMA Negeri 1 Nurussalam. Aceh Timur. Aceh Timur. Oke, Jalan Ule Ateng, Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur. 24456. Nah, misalnya kita akan membuat lembar konfirmasi bagi siswa atau bukti pendaftarannya. Oke. Ini kop suratnya. Nah, ini ini tinggal ditambahkan kop yang sesuai aja Bapak Ibu. Oke, nanti tinggal ditambahkan yang sesuai aja, tinggal ditambahkan logo dan sebagainya. Saya klik di bawah. Oke, di sini saya buat bukti pendaftaran misalnya. Bukti pendaftaran. Ini akan dibawakan anak-anak nanti. PPDB SMA Negeri 1 Nurussalam. Nah, apa aja? Nah, apa aja ini lihat di sini. Yang di sini Bapak dan Ibu nomor pendaftaran. Nah, yang ini nanti otomatis dia Pak Negara. Ini saya buat nomor pendaftaran. Oke. Atau saya buat dalam tabel aja. Oke, sebentar nanti saya jawab pertanyaan Bu Chandra. Tabelnya di manakah? Tabel.
tabel bagian oke tabel. Oke, tabelnya saya buat 1, 2, 3 aja. 3. Oke lah. Oke, ini tabel. Saya buat tabel. Nah, di sini Bapak Ibu saya isi misalnya nomor pendaftaran ini otomatis. Oke, nomor pendaftaran ini nanti akan keluar otomatis. Kemudian di sini tanggal pendaftaran juga keluar otomatis. Tanggal pendaftaran. Kemudian di sini nama. Untuk lembar konfirmasi tidak perlu banyak sebetulnya. Nama, NIS, asal sekolah. Oke, nama, NIS, asal sekolah. Tahun lulus itu aja lah. Tahun lulus ini aja. Ini akan jadi lembar PDF untuk lembar konfirmasi. Ini titik 2 aja, titik 2. Di sini pas foto. Oke, nanti di sini akan nangkring pas foto. Jadi sekalian nanti anak-anak akan menerima berbentuk pas foto juga. Dia terima pas foto. Oke, klik kanan. Saya merger cell di mana? Merger cell gabung. Oh iya. Oke, baik. Ini bagian dari pas foto. Nah, jadi ini pas foto. Jadi nanti Bapak dan Ibu, anak-anak akan menerima ini pendaftaran. Keren nih, malah dibacain. Nah, ini seperti ini. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin hilangkan garis-garisnya, ya silakan hilangkan aja garis-garisnya. Garis-garis yang ada di tabel ini. Kalau mau dihilangkan, ya silakan hilangkan aja Bapak Ibu. Jadi, oh ini nggak perlu garis putus-putus batas. Dah, ini di ujung kita buat ini nanti. Oke, saya buat di tengah. Oke, panitia PPDB SMA Negeri 1 Nurus Salah. Nah, ini sampel aja Bapak dan Ibu. Kalau ingin dikembangkan ya silakan dikembangkan. Kalau ingin ditambah lagi kata-katanya atau apa biodata yang ingin ditambahkan silakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini akan jadi lembar yang akan diterima siswa. Nah, ini kita ganti karena ini dokumen tanpa judul, kita beri ini boleh bukti pendaftaran. Ini langsung masuk. Jadi namanya di sini adalah bukti pendaftaran. Nah, jadi kita punya 2 hari ini Bapak dan Ibu, Google Form dan Google Doc. Google Doc adalah bukti pendaftaran, Google Form yang kita buat tadi. Jadi kita punya 2 hari ini, besok kita akan mulai setting-setting, autocrate dan sebagainya. Nah, jadi ini bukti pendaftaran. Setelah membuat bukti pendaftaran, saya tinggal tutup aja. Ini otomatis tersimpan. Sama juga seperti tadi, Bapak Ibu. Ini otomatis tersimpan. Saya tutup aja. Di sini, kalau saya refresh atau tekan F5, di sini nanti sudah ada bukti pendaftarannya. Lembar bukti pendaftaran. Oke. Cengkleng. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah ada 2, sudah ada bukti pendaftaran dan formulir pendaftaran, formulir PPDB digital. Oke. Nah, untuk bukti pendaftaran, oke saya setting sedikit untuk bukti pendaftaran Bapak dan Ibu. Untuk bukti pendaftaran, saya klik lagi Bapak Ibu ya. Mau diperhatikan, saya klik lagi, maka akan kebuka bukti pendaftaran, formulir bukti pendaftaran ini. Oke. Bukti pendaftaran di sini Bapak dan Ibu kita bisa bikin mail match. Mail match ini nanti kita akan kaitkan dengan dengan Google Sheet nanti akan kita nanti akan buat Google Sheet satu lagi. Oke, ini saya cari kurung kalau misalnya kita di matematika itu ada tanda lebih kecil lebih besar ya. Ini kurung yang lebih kecil ini. Cengkleng 2. Nah, ini dua kali. Oke, 2 kali. Saya ketik di sini misalnya nomor pendaftaran. Oke, ini agar dia otomatis. Jadi ditutup oleh 2
2 kurung besar, nomor pendaftaran. Ini Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang sudah paham bahwa ini adalah kurung untuk mail match. Oke, kurung dua tajam ini. Saya nggak tahu namanya apa kurung ini. Pokoknya lebih kecil dan lebih besar ini, nomor pendaftaran. Kemudian tanggal pendaftaran juga seperti itu Bapak Ibu. Saya buat di sini tanggal pendaftaran, agar semuanya nanti bisa otomatis. Nah, kemudian nama gitu juga, nama, NISN, oke, NISN, asal sekolah. Kayaknya NISN nanti di formulir kita pisahkan Bapak Ibu, NISN dan NIK kita pisahkan, jangan bersatu. Ini bisa kita buat di sini NISN dan NIK. Nanti di formulir Bapak dan Ibu ini garis miring NIK juga di sini. NIK. Di formulir kita pisahkan, jangan di satu pertanyaan. Pertanyaan NISN lain, NIK lain. Kemudian asal sekolah ini juga saya buat mail match-nya. Asal sekolah. Oke, kemudian tahun lulus. Oke, ini artinya tahun lulus SMP ya. Pas foto juga gitu Bapak Ibu, pas foto juga saya buat mail match. Jadi saya buat di sini pas foto. Nah, jadi nanti pas foto juga akan terintegrasi langsung dia Bapak Ibu. Nah, jadi ini tidak perlu disimpan. Oke, tidak perlu di Ctrl S karena langsung tersimpan otomatis. Saya langsung tutup saja. Saya tutup saja, maka dia oke. Oh, ini karena jaringan belum kesimpan, nggak apa-apa, tahan aja dulu. Nah, jadi di sini nanti sudah ini juga sudah tersimpan. Nah, ini Bapak dan Ibu jangan lupa untuk membuat mail match seperti ini. Oke, mail match seperti ini. Nah, pelajaran terakhir kita hari ini Bapak dan Ibu, pelajaran yang terakhir kita hari ini, saya buka lagi formulir PPDB untuk yang terakhir. Oke, saya buka lagi formulir PPDB ini. Kita akan membuat satu lagi Google Sheet. Nah, jadi yang terakhir kita akan buat Google Sheet. Sebentar kebuka. Jadi hari ini kita Google Form, Google Dokumen, dan Google Sheet satu lagi. Yang ini Google Google Sheet. Iya, oke. Saya lagi buka untuk Google Sheet itu dari ini Bapak Ibu dari Google Form. Jadi saya buka Google Form. Oke. Aduh, jadi lelet juga ternyata. Tersimpan otomatis. Ya, tidak perlu di Ctrl S Ibu. Jadi kesimpan otomatis. Oke. Pakai. Ya. Kita 5 menit lagi. Boleh. Mau ditambah sedikit juga nggak apa-apa. Nah, baik Bapak Ibu, ini dia Bapak dan Ibu formulir kita tadi untuk menambah Google Sheet, Google yang berbentuk Excel Bapak dan Ibu. Saya klik di respon Bapak Ibu. Nah, saya klik di respon. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu untuk kita amunisi besok, kerjaan kita besok. Saya klik di respon, kemudian saya klik di membuat spreadsheet. Oke. Ini belum ada tanggapan Bapak Ibu, ini saya buat di sini membuat spreadsheet. Ini jadi penting untuk kerjaan kita besok. Saya klik di spreadsheet, membuat spreadsheet. Nah, tanpa ini kita tidak akan membuat autocrate. Oke, saya klik di membuat. Nah, jadi ini saya membuat spreadsheet baru, iya, formulir PPDB online. Oke, kemudian saya buat di sini buat. Oke, nah jadi kita sudah punya Google Sheet, Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini, nah ini dia tampilannya Google Spreadsheet, Bapak Ibu. Ini yang akan kita jadikan amunisi besok untuk menambah AutoCAD. Jadi di sini sudah ada nama, sudah ada tempat tanggal lahir, sudah ada NISN atau NIK. Kayaknya kita harus rubah nih NISN atau NIK. Sebentar, saya ke pertanyaan dulu.
Saya akan tambah satu lagi, jangan digabung NISN dan NIK. Dibuat di 2 kolom terpisah, Pak Kai. Dibuat beda pertanyaan aja. Ini biar aja NISN yang di atas. Oke, ini saya edit. Ini NISN aja. Saya sampus saja. NIK saya tambah baru. Iya, NISN lain di sini di bawah ini saya buat NIK. NIK itu kan nomor yang di KTP ya. Kakak. Kakak. Oh ya, di kakak. Di kakak. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ini juga bagusnya Bapak Ibu, tempat dan tanggal lahir juga dipisah Bapak Ibu. Ini tempat lahir karena kan beda rumus sebenarnya. Ini tempat lahir. Kemudian saya tambahkan pertanyaan tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke. Nah, Bu Ria tadi yang tanya, kalau kita buat tanggal lahir Bu Ria, di sini akan keluar tanggal Bu Ria. Nah, di sini akan keluar tanggal. Jadi setting tanggal. Nah, ini ada setting tanggal Bu Ria, ini tanggal. Oke. Nah, ini nanti yang keluar Bapak Ibu bulan, hari, tahun. Nah, kita coba setting di sini. Kayaknya nggak, coba ini wajib diisi ya. Iya. Kalau kita validasi bisa nggak? Validasi sertakan tahun, sertakan waktu, nggak perlu. Nah, jadi nanti yang keluar ini tergantung settingan komputer sih. Ini yang keluar nanti bulan, hari, tahun. Jadi nanti dibuat aja keterangan agar anak-anak tidak mudah mengisi. Jadi isinya adalah bulan, hari, bulan, tanggal, tahun. Bulan, tanggal, tahun. Ya, bulan, tanggal, tahun. Nanti harinya nanti takutnya diisi hari Senin ya. Iya. Oh iya, bulan, tanggal, tahun. Nah, gitu. Jadi anak-anak paham cara pengisiannya. Nah, gitu. Atau dibalik bisa juga pakai tanggal, bulan, tahun. Ini formatnya Bu. Ini ada bulan, hari, tahun. Kita sesuaikan. Oke. Nah, jadi nanti jangan sampai orang lahir 9 April kebacanya nanti tanggal 4 bulan 9 bukan tanggal 9 bulan 4. Oke ya, jadi gitu Bapak Ibu. Nanti ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu saya ulangi lagi, yang ini saya tutup aja formulir ini, close. Nah, di sini sudah ada formulir. Ini kalau saya refresh sudah ada formulir satu lagi. Sudah ada yang berbentuk Excel maksud saya. Oke. Sudah ada yang berbentuk Excel. Tapi kan yang berbentuk Excel itu tadi bisa jadi belum mengikuti perubahan. Ini yang berbentuk Excel Bapak Ibu. Saya klik kanan aja susah. Saya klik kanan untuk hapus. Oke, saya ulang. Ini yang berbentuk Excel. Kalau susah sekarang Bapak, saya. Nah, yang pasti setelah kita membuat form, come on, kenapa tidak bisa diklik kanan? Yang pasti setelah kita membuat form Bapak Ibu, nah ini setelah membuat form, saya klik di respon, oke, saya klik di respon, kemudian saya akan klik di respon spreadsheet, oke, nah, jadi berbentuk spreadsheet. Nah di sini Bapak dan Ibu insya Allah sudah berubah, yang itu tadi, nah ini sudah berubah. Jadi NISN, NIK-nya mana? Tempat lahir, kenapa hilang? Nah, jadi tidak perlu khawatir, setiap perubahan dia akan membaca dengan sendirinya. Tapi ini kenapa hilang? Oke, sebentar. Oke, thank you. Nah, tidak masalah, setiap perubahan dia akan membaca sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada yang hilang, kita tinggal tambah lagi. Ini juga karena pengaruh jaringan. Oke, pertanyaannya. Tempat lahir, tanggal lahir, wajib diisi, belum kebaca di sana. ISN, NIK. Oke. Ini masih muter kok Bapak Ibu. Oke. Oh iya. Ini kalau misalnya belum perubahan Bapak dan Ibu, ini aja dihapus dulu, yang ini dihapus dulu. Cuman tadi saya klik kanan kok nggak ngefek ya. Ini ini baru ya Allah lamanya. Aduh.
klik kanan dari tadi ke keluarnya sekarang. Nah, ini aja dihapus dulu Bapak Ibu. Dihapus. Oke, ini saya tutup aja. Escape aja. Oke, saya klik kanan. Oke, hapus saja. Yang perubahan tadi ini saya hapus ya. Saya hapus, kemudian saya balik lagi ke formulir. Kemudian saya klik di respon. Nah, kemudian saya klik di respon di spreadsheet. Nah, jadi kita nanti akan punya spreadsheet baru. Dan bisa jadi dia memang ini lolanya sebenarnya ini sudah berubah Bapak Ibu karena ini terkait jaringan juga. Sebenarnya ini sudah berubah, tempat lahir NISN dan NIK sudah berubah sebenarnya. Nah, gitu Bapak dan Ibu untuk penugasan hari ini. Penugasan hari ini yaitu Bapak dan Ibu nanti malam boleh coba formulir PPDB, kemudian bukti pendaftaran, kemudian satu lagi yang Google Sheet itu. Oke, Google Sheet. Jadi ada 3. Nah, besok kita akan bahas dan kita akan jadikan PDF dari AutoCred itu. Nah, oke, ini aja belum kebaca. Jangan lupa tambah satu lagi Bapak dan Ibu folder untuk konfirmasi pendaftaran. Oke, itu saja. Nah, di sini harusnya ada satu lagi tapi belum kebaca ya Allah jaringannya. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya, sudah jam 12. Ya, time up. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Tadi ada pertanyaan di chat juga. Oke, pakai ini dari Pak Arif. Pakai yang spreadsheet memang tidak terbaca, mungkin belum ada yang mengisi. Enggak. Bukan pertanyaan, enggak. Enggak. Sebenarnya tadi Pak kebaca Pak. Tadi spreadsheet tadi kebaca. Tadi karena sudah sehat. Nah, dia kebaca hanya kepala saja Pak. Ini dia. File Anda. Oke, ini kan karena sudah saya hapus. Ini ini file-filenya sudah saya hapus makanya seperti ini. Jadi kebaca Pak, meskipun belum ada yang ngisi, ini kan belum ada yang ngisi tapi tetap kebaca. Nah, ini akan kita jadikan AutoCred besok. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan acung jempol atau bisa chat. Ini ada pertanyaan banyak nih. Ini ada pertanyaan banyak nih. Sebagian udah Ro jawab sih pakai. Ini dari Bucan, misalnya siswa mendapat email balasan yang berisi data-data yang sudah dimasukkan. Ternyata masih ada, lalu mengisi form kembali apa nomor regisnya. Oke, yang seperti ini nanti akan bergeser nomor regisnya, Bu Chan. Jadi dia isi form kembali, tapi nomor regisnya bisa jadi dia bergeser. Nanti tinggal dirapikan secara manual. Izin nanya bagaimana cara menghilangkan garis-garis pada tabel Google Doc. Oke, Google Doc. Marcel. Enggak, garis-garis ini garis-garis ini kan bisa dari tabel, sebenarnya dari tabel properties sih. Bisa. Kita tinggal kanan aja kalau saya. Kanan aja Pak di tabel, kemudian nanti kita tinggal hilangkan garis-garis seperti kita kerjakan di dokumen biasa kok Pak. Oke ya. Bisakah minta link absen Bapak Ibu? Tidak ada link absen karena ini kita pakai Webex otomatis, Webex event, jadi otomatis ketika Bapak Ibu registrasi, Bapak Ibu sudah mengisi absen. Aduh, leletnya ya Allah. Ya. Ini mau tanya dikit kan, tadi kan waktu di formulir kan ada nama, tempat lahir, tanggal lahir gitu loh. Jadi ini kenapa yang kita di yang di di Excel itu nggak berurut keluarnya. Gimana? Nah, tadi kan di formulirnya yang pertama sebelum kita respon itu. Oke. Itu kan ada nama, tempat lahir, tanggal lahir gitu kan. Waktu kita respon ke yang tadi itu, tanggal lahirnya ke ujung keluarnya, nggak berurut dari sini. Kenapa tuh? Tanggal lahirnya ke ujung, maksudnya gimana? Karena ikut format enggak pakai, karena kan sesuai format. Maksudnya gimana? Format yang dipilih. Udah coba lihat dari format. Ya. Nah, ini tanggal lahir, terus gimana Bu? Enggak, pertama kan nama kan dari PPDB-nya kan. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nah, terus ke bawahnya nih sama jenis kelamin gitu kan. Keluarnya kayak gitu. Setelah kita respon, nah di sini keluarnya nama,
tempat lahir, jenis kelamin, nih, sama tanggal lahir paling ujung. Harusnya kan tempat lahir samping tanggal lahir itu. Oh ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa karena nanti itu pun ya itu pun nanti ketika kita autocrate posisi-posisi itu bisa kita atur lagi Bu, nggak apa-apa. Oke, ada Pak Angga mau nanya nih, boleh Pak Kai? Iya, silakan. Silakan Pak Angga, mic-nya sudah saya nyalakan. Bu, jelas Bu. Waalaikumsalam, jelas Pak, silakan. Jadi saya mau tanya mengenai untuk pembuatan Google Form Bu. Oke. Kan itu kan harus dalam folder semua ya Pak, terhimpun dalam folder ya. Betul, dalam satu folder Pak. Iya betul. Misalkan Ini Google Form. Tadi kan di awal Bapak mulai dengan pembuatan folder, ya kan? Iya. Misalkan saya mulai langsung nggak usah buat folder Pak, langsung saya buat langsung Google Form ya, tanpa membuat folder. Itu kan kececer Pak gitu Pak kan? Betul. Makanya buat folder lebih bagus Pak. Apakah ada pengaruh ketika kita buat konfirmasi untuk pendaftarannya Pak? Apakah itu bisa berpengaruh gitu, nggak keluar datanya gitu Pak? Enggak, pengaruhnya ke situ enggak Pak, cuman kerapian saja. Kemudian kita juga lebih mudah dalam manajemennya Pak. Itu Pak ya. Untuk kemudian yang kedua untuk respon Pak. Dalam Google Form kan ada respon tuh Pak kan? Betul ya. Respon itu kan bisa juga jadikan bukti pendaftaran ya Pak. Respon bahwa anak sudah mendaftar di tempat Google Form yang kita buat ya Pak. Respon ini juga bisa jadi bukti ke kita Bapak. Tapi untuk anak-anak kita akan buat autocrate besok Pak. Jadi mereka menerima file PDF Bapak. Oke Pak, itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Marius. Mic-nya sudah saya buka. Baik, terima kasih. Sama. Terdengarkah? Iya Pak. Pak Marius. Ya, halo. Terdengar? Iya. Terdengar Bapak. Pertanyaan saya, bertanya Pak, di bagian bukti pendaftaran di kolom kedua kan di situ Bapak bikin mail merge ya Pak ya? Iya betul. Mail merge-nya Pak, itu kan ada tanda. Itu ngambilnya dari mana Pak? Yang nomor pendaftaran, tanggal? Iya. Oke. Ini Bapak di sini Pak, di tanda lebih besar lebih kecil Pak, dekat N. Di keyboard itu dekat M Pak. Dekat N. Oh ya. Manual Pak di sini ya Pak. Manual. Oh manual. Manual saja. Manual saja. Ya nanti baru kita kaitkan Pak. Besok kita kaitkan. Oke, siap. Makasih Bapak. Oke. Sama. Aduh, saya dapat pertanyaan bagaimana cara menghapus garis-garis ini. Oke. Saya klik kanan, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Oke, saya blok, saya klik kanan, properti tabel. Semoga berhasil ya. Properti tabel. Kalau di Microsoft Word biasa kan mudah sekali ya, ada formatnya, tinggal hilangkan. Saya kasih garis putih aja lah. Yang kalian garis putih, semoga hilang ya. Oke. Nah, jadi hilang. Tapi hilangnya hilang semua ya. Hilang semua. Oke, sebentar. Oke, ini coba, ini aja. Properties tabel, kalau ini saya kasih warna hitam, bisa nggak? Malah semuanya jadi. Ya udahlah Pak, kalau gini juga nggak apa-apa kan? Kalau mau dihilangkan silakan Pak. Oke, silakan lagi. Ada pertanyaan lagi? Oke. Pertanyaannya, pengaturan gambar atau logo untuk di lembar konfirmasi bagaimana? Di lembar konfirmasi. Oh, besok gambar logo dan sebagainya. Enggak, di lembar konfirmasi yang ini, bukti pendaftaran ini. Ini maksudnya, logo. Biasa aja Pak. Kayaknya gitu. Copy paste aja. Atau tinggal sisipkan gambar, ambil gambarnya di mana? Upload dari komputer, silakan. Oke. Ya, ini biasa aja. Oke, terus ada, jadi pertanyaan selama ini ketika ada penambahan item di tengah, maka direspon larinya ke belakang. Seperti nick itu
adanya di kolom belakang. Gimana tuh Pak Kai? Oh gitu. Oke, saya coba lagi ya. Kalaupun di belakang tinggal digeser aja, kalaupun ingin. Coba saya lihat ya. Itu di belakang ya? Coba saya lihat. Ya harusnya ngikut. Harusnya ngikut. Oke, coba saya lihat. Sebentar. Ini masih memuat. Di belakang kah? Sedang diproses. Oh, lari dia. Oke. Iya, lari. Sebentar. Ada di belakang? Oh iya ya, nik dan tanggal lahir di belakang. Oke, nggak apa-apa. Nah, nik tanggal lahir di belakang ini kan tinggal di blok aja ini. Di blok aja ini berdua. Di blok aja berdua. Tinggal kita potong aja. Nah, potong aja, terus bawa kemari. Di mana kita mau taruh misalnya? Di sebelah ini ya. Di sebelah Nison ya. Klik kanan, kemudian sisipkan di kiri. Tengkleng. Oh, mana tadi? Ctrl Z, sebentar. Ini dari tempel khusus. Tempel nilai saja, tempel semua kah? Ini dia. Nicknya sudah masuk. Kemudian nanti tinggal di ini aja, Pak. Tinggal di ini tanggal lahirnya juga ya. Tanggal lahirnya harusnya dekat dengan sana. Ini saya potong juga dekat dengan tanggal lahir. Berarti nanti di sini di NISN ini saya klik kanan, tempel khusus, tempelkan semua tanpa batas. Oke, jadi tempat lahir, tanggal lahir NIK. Tanggal lahir ini lari. Oke, Ctrl Z aja. Ini udah saya potong tadi. Potong. Oke. Mungkin tadi kesalin bukan kepotong. Oh iya, oke, tempelkan. Enggak ya, kesalin. Kalau mau ditambah juga nggak apa-apa kok Pak. Tapi nggak mau pindah dia Pak Kai. Enggak mau pindah. Tanya sama lurah kenapa nggak ada surat pindah dia. Potong. Alah, salin juga bisa kok. Ini tempel khusus. Ini aja lah. Ini tempat tanggal lahir Nisen. Ini kalau misalnya ditambah juga bisa, sisip aja. Sisipkan satu kolom di kiri. Kemudian yang ini kita potong. Kemudian di sini kita tinggal tempel saja. Ada masalah? Oh ya, gunakan salinan. Ya sudah, gunakan salinan, salin, kemudian tinggal paste saja, tempel. Tapi saran saya ini setelah formnya diisi, jangan dipindahkan dulu. Nanti akan mengganggu pengisian. Takutnya nanti pengisiannya nggak seperti itu. Oke? Ini Bu Sri Kandi mau nanya nih. Pak Marius, kalau udah bertanya tolong tangannya. Bu Sri Kandi. Dia nggak punya mic, Pak. Oh, catat aja, tulis aja. Nah, Ibu di chat aja ya. Oke, Pak Ahmad Fadil, mic-nya sudah saya nyalakan. Silakan. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Kayaknya jaringan. Iya, oke. Satu pertanyaan lagi biar saya buat kesimpulan hari ini. Nanti kita akan diskusi lagi. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini Pak Marius mau nanya atau gimana? Satu lagi mana yang tadi ya? Yang bawah. Nah, yang kurung kurawal itu dari insert ya, Pak? Enggak ada kurung kurawal, kurung tanda besar, tanda kecil itu dekat M, Bapak. Dekat M ada lebih besar, lebih kecil. Oke. Untuk simulasi Google Sheet ke AutoCAD besok.
Iya. Responden Google Form hari ini minimal berapa orang? Berapa orang Oh, iya. responden untuk hari ini? Responden untuk hari ini? Iya, nih. Responden Google Form untuk hari ini minimal berapa orang? Aku nggak ngerti juga nih maksudnya. Responden sebesar-besarnya. Google untuk autocrate juga tidak masalah, mau sebesar-besarnya juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini Bapak dan Ibu yang menjadi tugas kita untuk latihan, semoga besok kita sudah punya masing-masing agar kita besok bisa ikuti dengan lebih mudah. Jadi kesimpulannya kasih tugas ya berarti ya. Ya. Kesimpulannya ini Bu Fit ngacung satu lagi. Bu Fit, silakan untuk the last ya, yang lain kita sambung di WA nanti. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kai, tadi kan saya coba untuk gabungkan kolom tadi itu yang baris-baris yang guru-guru tanya. Berhasil. Blok 2 kolom, blok 2 baris, terus klik kanan terus klik digabungkan. Ini di blok 2. Di blok. Oke. Terus klik kanan. Klik kanan. Terus gabungkan sel. Enggak, coba lah Pak Kai. Gabungkan sel. Nah, gini jadinya. Dua baris saja, 2 baris yang mau kita gabungkan. Ini kan 2 baris kan? Ini kan? 2 baris. Misalnya nomor pendaftar 2 baris ke bawah Pak Kai. Coba. 2 baris ke bawah gini. Gini. Oke. Terus gabungkan sel. Nah, ini sel bawah dan atas bergabung, Ibu. Enggak, yang tadi yang guru tanya untuk pas fotonya. Oh, pas foto betul. Pas foto betul. Pas foto gabung tadi. Tanda panah. Ya, betul tadi pas foto ini ada sel yang ini saya gabung tadi betul. Yang ini tadi itu saya gabung memang. Ya, saya blok, kemudian saya blok dari atas sampai ke bawah. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya gabung sel. Betul, yang itu betul. Makanya jadi pas fotonya seperti ini. Oke, makasih Bu. Oke, silakan pakai kesimpulan biar kita bisa langsung. Jadi Bapak dan Ibu yang pertama tadi dari Google Drive. Oke, kemudian Bapak dan Ibu buat folder baru. Oke, tanda panah. Folder baru. Oke, Google Drive, kemudian buat folder baru. Tadi saya kasih nama apa? PPDB ya, PPDB 2020. Ini kenapa ada yang nelpon sibuk sekali? Kemudian setelah PPDB 2020 tadi foldernya, kemudian di dalam folder itu saya buat Google Form ya. Buatnya Google Form. Caranya Bapak dan Ibu, caranya adalah klik kanan, pilih lainnya, kemudian formulir ya, formulir Google. Oke, tadi itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kita buat Google Form, setelah Google Form, boleh langsung ke sini, boleh langsung ke respon, untuk dapatkan Google. Oke, boleh langsung ke respon untuk dapatkan Google. Itu yang berbentuk Excel tadi, Google Sheet. Nah, di folder PPDB, ini yang nomor 1, nomor 2 tutup aja setelah itu. Ini setelah itu tutup, oke. Ini tutup Google Form dan Google Sheet. Google Form dan Google Sheet kita tutup. Nah, kemudian di folder PPDB 20, kita buat Google Google Doc ya, Google dokumen. Nah, caranya adalah klik kanan pada layar kosong,
klik kanan pada layar kosong, pilih Google Dokumen. Pilih Google Dokumen. Ya, 10 menit lagi. Oke, ya. Pilih Google Dokumen. Nah, jadi setelah itu balik lagi, ini tutup. Setelah buat dokumen, oh ya ini jangan lupa buat dokumen. Ini buat dokumen konfirmasi ya. Buat dokumen konfirmasi. Kemudian setelah itu baru tutup aja. Dibagikan ya. Kemudian di yang keempat, setelah di folder lagi, balik lagi ke folder. Di folder PPDB 2020 itu buat folder baru. Caranya juga sama. Klik kanan, pilih folder. Jadi nanti ada folder baru. Oke. Buat aja di situ. Kalau tadi saya buat namanya folder konfirmasi. Oke, saya buat namanya konfirmasi pendaftaran. Oke. Konfirmasi pendaftaran. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu buat misalnya foldernya bukti pendaftaran, ya sama aja, silakan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu kerjakan agar besok Bapak dan Ibu kita sama-sama ke AutoCred. Oke. Jadi itu kesimpulan hari ini dan insya Allah orientasi dan yang ini akan saya kirim ke grup Bapak Ibu yang punya hari ini. Yang apa namanya? PPT saya akan saya kirim ke grup. Oke, gitu Bu Nurul. Oke Pak Kai, thank you. Jadi untuk hari ini memang pure nggak ada penugasan karena banyak nih Pak Kai yang nanya, hari ini kita dikasih tugas nggak sih? Ini tugasnya. Ini tugasnya. Big job. Tugas yang besar itu di hari terakhir ini masih yang simple-simple aja, yang angin-angin lalu gitu ya Pak Kai ya? Enggak terlalu simpel juga sih. Bapak dan Ibu silakan kerjakan yang ini. Bikin sendiri. Ini Bu Moli udah selesai, berarti sesimpel itu. Oh ya, keren. Oke. Berarti kan kalau Bu Moli udah selesai, sesimpel itu tugasnya gitu loh Pak Kai. Oke. Tugas itu. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jaringan besok tuh bisa lebih baik dari hari ini. Mohon maaf juga kita udah molor 25 menit. Saya minta maaf kalau ada kesalahan ya Pak Kaya, kita minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul jangan lupa tekan tombol record ya. Sudah Pak Kai. Ya udah di stop.